Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rahmadani Effendi dengan NIM 19042050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang min, median, mode, frekuensi, tabel, diagram, dan grafik persebaran data dalam rangka memenuhi tugas statistika sosial. Materi yang pertama yaitu min. Rata-rata atau min adalah hasil bagi antara jumlah semua data pengamatan dengan banyak data. Contohnya, jumlah jam dalam seminggu yang dibutuhkan oleh 5 orang kegiatan sosial di lingkungannya adalah 10, 7, 13, 20, dan 15 jam. Maka, dapat dihitung rata-rata minnya adalah 10 tambah 7 ditambah 13 ditambah 20 tambah 15 dibagi 5. Sama dengan 13. Artinya, rata-rata jumlah jam yang mereka gunakan untuk kegiatan sosial adalah 13 jam. Materi yang kedua yaitu median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi semua data menjadi setengah atau 50% dari data yang terkecil dan terbesarnya. Median atau bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga yang terbesar dan temukan nomor pusatnya, maka itulah mediannya. Materi yang ketiga yaitu mode. Mode atau yang biasa disebut dengan modus adalah data yang paling sering muncul atau yang terjadi. Untuk memudahkan menemukan modus, pertama susunlah data dalam urutan meningkat atau sebaliknya. Kemudian hitung frekuensinya. Nilai yang frekuensinya paling besar atau yang sering muncul disebut dengan modus. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik ataupun data kategoris. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Materi yang keempat yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu secara tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan penyajian data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam berkelas-kelas tertentu. Daftar yang memusat data berkelompok tersebut disebut dengan distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Materi yang kelima yaitu tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu yang sehingga memudahkan pembuatan analisis data. Penyajian dengan tabel bisa memberikan angka-angka yang lebih teliti, baik berupa hubungan satu arah, dua arah, ataupun lebih. Jenis-jenis tabel yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tabel referensi, yang kedua tabel naskah, yang ketiga tabel umum, dan yang terakhir yaitu tabel distribusi. Materi keenam yaitu diagram. Diagram dalam bidang statistika disajikan untuk menyampaikan informasi berupa data yang memuat informasi-informasi tertentu. Dengan menggunakan diagram, penyampaian informasi atau data dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, penyajian data diagram digunakan pula untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritma tertentu dalam pemrograman atau informatika. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang macam-macam diagram. Yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis pada umumnya dimanfaatkan guna menyajikan data statistik yang didapatkan berdasarkan pengamatan dari masa ke masa secara berurutan. Yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang pada umumnya dipakai untuk menggambarkan perkembangan nilai dari sebuah objek penelitian dari kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Materi yang ketujuh yaitu grafik persebaran data. Grafik persebaran data adalah suatu ukuran untuk memberikan gambaran seberapa besar data menyebar dalam kumpulannya. Definisi lain yaitu persebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Jenis-jenis persebaran data. Yang pertama yaitu range. Range adalah jarak persebaran data secara skor terendah dengan skor tertinggi. Yang kedua, deviasi. Deviasi yaitu selisih dari simpangan masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungannya. Yang ketiga yaitu deviasi rata-rata.
adalah jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyak skor itu sendiri. Yang keempat yaitu deviasi standar. Deviasi standar adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar rata-rata deviasi kuadrat tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu varian. Varian adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Yang keenam, range interquartile adalah suatu nilai data yang membagi 4 sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Yang ketujuh yaitu deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah suatu data yang didefinisikan sebagai setengah kali panjang hamparan. Dan yang terakhir yaitu ukuran kecondongan dan keruncingan. Kecondongan suatu kurva dapat dilihat dari perbedaan letak min, median, dan modusnya, sedangkan keruncingan dinilai sebagai bentuk distorsi dari kurva normal. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.